Bayangin deh, suatu pagi yang biasa aja. Lo lagi sarapan bareng keluarga, mungkin sambil ketawa-ketawa, nyiapin diri buat sekolah atau kerja. Semuanya terasa normal, tenang, kayak nggak ada masalah besar yang bakal terjadi. Hari itu seperti hari-hari lainnya, penuh dengan rutinitas yang nyaman dan familiar. Tapi tiba-tiba, tanpa aba-aba, semua itu direnggut paksa dari lo. Bukan karena lo melakukan kesalahan, bukan karena lo melanggar hukum, tapi hanya karena wajah lo mirip dengan musuh negara. Sebuah prasangka yang kejam dan gak adil. Inilah kenyataan pahit yang dialami lebih dari 120.000 orang keturunan Jepang yang tinggal di Amerika Serikat pada awal tahun 1940-an. Sebuah komunitas yang besar dan beragam, tiba-tiba menjadi target kebencian. Perang Dunia Kedua meletus dengan dahsyat, mengubah peta dunia dan kehidupan banyak orang. Dan setelah Pearl Harbor dibom oleh Jepang, sebuah tragedi yang mengguncang Amerika, ketakutan dan kebencian mulai menyebar dengan cepat seperti api di padang rumput kering. Setiap orang yang memiliki darah Jepang, tanpa terkecuali, bahkan mereka yang lahir dan besar di Amerika, langsung dicurigai sebagai mata-mata atau pengkhianat. Teman, tetangga yang selama ini baik, pemilik toko tempat lo belanja sehari-hari, mendadak dianggap sebagai ancaman laten yang siap menghancurkan negara dari dalam. Media dan para politisi ikut mengompori ketakutan yang gak berdasar ini, menyebarkan propaganda yang menyesatkan. Logika dan akal sehat hilang ditelan histeria massal yang melanda seluruh negeri. Gak peduli lo, seorang veteran perang yang berjuang membela negara, atau anak-anak lo cuma bisa berbahasa Inggris dan bercita-cita jadi warga negara yang baik, asal-usul lo, garis keturunan lo, tiba-tiba jadi masalah besar yang gak bisa dihindari. Stigma dan prasangka itu mengubah rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung, jadi tempat asing dan berbahaya dalam semalam. Ini bukan cerita fiksi belaka, tapi kenyataan pahit yang dialami oleh manusia biasa, oleh keluarga-keluarga yang gak bersalah. Mereka adalah warga negara Amerika Serikat, punya hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Tapi sayangnya, ketakutan yang dipicu oleh perang dan rasisme ternyata jauh lebih kuat daripada konstitusi dan hukum yang seharusnya melindungi mereka. Langit biru cerah yang tadinya mereka lihat setiap hari, tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita tanpa ada peringatan sama sekali. Dari kegelapan yang mencekam itulah, cerita yang akan kita bahas ini dimulai. Sebuah cerita tentang ketidakadilan, ketahanan, dan harapan. 19 Februari 1942, Presiden Roosevelt menandatangani Perintah Eksekutif 966. Isinya memberi militer wewenang mengusir siapapun yang dianggap ancaman dari zona tertentu. Meski tak menyebut Jepang secara eksplisit, semua tahu siapa targetnya. Tak ada pengadilan, tak ada bukti, hanya ras dan keturunan. 2/3 yang diinternir adalah Nisei lahir di Amerika, tapi kesetiaan mereka tetap dipertanyakan. Poster-poster perintah evakuasi muncul di mana-mana, memerintahkan mereka melapor dan hanya membawa barang yang bisa diangkat. Rumah, bisnis dan harta benda harus ditinggalkan atau dijual murah. Ironisnya, warga keturunan Jerman dan Italia tak diperlakukan sama. Satu tanda tangan mengubah puluhan ribu kehidupan, jadi statistik kebijakan memalukan. Proses evakuasi berlangsung cepat dan dingin. Keluarga hanya punya beberapa hari untuk membereskan hidup mereka. Mereka harus memilih apa yang dibawa, meninggalkan kenangan dan hasil kerja keras. Bisnis dan pertanian dijual murah, mimpi hancur. Hari keberangkatan penuh kesedihan, mereka berkumpul, membawa koper, diberi label nomor, bukan nama. Anak-anak menangis, orang tua berusaha tegar, lansia menatap rumah terakhir kali. Mereka diangkut dengan bus atau kereta, tak tahu akan dibawa kemana. Perjalanan penuh ketidakpastian, kondisi sempit dan tak nyaman. Mereka tiba di pusat perakitan sementara, seringkali kandang kuda yang baru dibersihkan. Dari rumah ke kandang kuda, status mereka sebagai manusia direndahkan. Camp Point interniran dibangun di tempat yang dipilih, karena letaknya yang terpencil, jauh dari kota, jauh dari perhatian. Seolah-olah untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari dunia luar. Gurun yang luas dan tak berujung, rawa yang sunyi dan menyesakkan, pegunungan yang tandus dan terjal. Tempat-tempat ini menjadi saksi bisu penderitaan dan ketidakadilan. Dikelilingi kawat berduri yang tajam, dan menara pengawas yang menjulang tinggi, batas-batas kamp menjadi simbol hilangnya kebebasan. Kawat-kawat itu bukan hanya penghalang fisik, tetapi juga pembatas psikologis yang mengurung harapan. Mereka hidup di bawah todongan senjata tentara sendiri,
diawasi setiap saat, merasa seperti tahanan di tanah air sendiri. Kehadiran militer yang konstan menjadi pengingat pahit akan status mereka yang terpinggirkan. Barak kayu tipis, dibangun dengan tergesa-gesa, satu ruangan sempit harus menjadi rumah bagi satu keluarga utuh. Dinding-dindingnya yang rapuh tidak mampu melindungi dari panasnya musim panas atau dinginnya musim dingin. Tanpa privasi sedikit pun, tanpa dapur untuk memasak makanan yang layak, atau kamar mandi pribadi untuk membersihkan diri. Segala sesuatu harus dilakukan bersama, dalam ruang komunal yang selalu ramai dan bising. Tidur di ranjang tentara yang keras dan tidak nyaman, makan di aula bising yang penuh sesak, mandi di kamar mandi komunal yang selalu antre panjang. Musim panas, debu masuk melalui celah-celah barak. Musim dingin barak seperti lemari es yang menusuk tulang. Hidup diatur jadwal ketat, setiap menit diawasi dan dikendalikan. Antre untuk makan, antre untuk ke toilet, antre untuk mencuci baju. Antrean panjang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Makanan sering tak sesuai selera, hambar dan kualitasnya buruk, jauh dari makanan yang layak untuk dikonsumsi. Tapi di tengah kesulitan, mereka berusaha menciptakan normalitas, menanam sayur di kebun kecil, membentuk tim bisbol untuk mengusir kebosanan, mengikuti kelas seni untuk mengekspresikan diri, menerbitkan koran kamp untuk berbagi cerita. Keahlian mereka yang beragam jarang terpakai, bakat-bakat yang seharusnya bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat justru terpendam. Mereka hanya dipekerjakan untuk kerja kasar yang melelahkan dengan upah rendah, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan pendidikan mereka. Frustrasi dan kebosanan merajalela, menghantui setiap sudut kamp. Mereka terjebak dalam limbo yang menyiksa, tak tahu kapan akan bus atau apa yang menanti mereka di dunia luar. Ketidakpastian melahirkan kecemasan yang mendalam. Setiap hari adalah perjuangan berat melawan keputusasaan yang menggerogoti jiwa. Tapi mereka menolak untuk sekadar pasrah pada nasib, dan terus berjuang untuk mempertahankan harapan. Mari lihat kisah fiktif, sebuah cerminan dari sejarah yang tak boleh dilupakan. Keluarga Okita, sebuah nama yang kami ciptakan untuk mewakili banyak keluarga. Kisah mereka mewakili ribuan kisah nyata yang terjadi pada warga Jepang Amerika selama Perang Dunia II. Sebuah bab kelam dalam sejarah Amerika. Sebelum perang berkecamuk, mereka hidup sederhana di Seattle, sebuah komunitas yang erat dan penuh harapan. Punya toko yang menjadi sumber penghidupan, taman yang indah, tempat mereka menanam sayuran dan bunga, dan impian akan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun, semuanya berubah ketika perintah evakuasi datang, merenggut kebebasan mereka. Toko terpaksa dijual murah dengan kerugian besar. Taman dan piano kesayangan ditinggalkan begitu saja, simbol dari kehidupan yang telah direnggut. Mimpi anak-anak pupus seketika, digantikan oleh ketidakpastian dan ketakutan. Di kamp Minidoka yang terpencil dan keras, hidup berubah drastis menjadi perjuangan sehari-hari. Satu ruangan sempit menjadi rumah bagi seluruh keluarga. Kerja kasar menjadi rutinitas yang melelahkan, dan makan di aula ramai adalah satu-satunya waktu mereka bisa berkumpul. Struktur keluarga tradisional terkikis oleh kondisi yang tidak manusiawi. Anak-anak makin jauh dari orang tua karena perbedaan pengalaman dan pandangan. Tapi di tengah semua kesulitan itu, mereka bertahan. Ayah mengorganisir taman untuk memberikan makanan dan harapan. Ibu mengajar ikebana untuk menjaga tradisi dan keindahan tetap hidup. Hana membaca di perpustakaan untuk mencari pelarian dan pengetahuan, dan Kenji membentuk tim bisbol untuk membangun semangat dan persatuan. Mereka menemukan kekuatan dan martabat di tengah keterbatasan, membuktikan bahwa semangat manusia tidak bisa dipadamkan. Kisah mereka adalah potret ketabahan manusia, sebuah inspirasi bagi kita semua. Di tempat paling tidak manusiawi sekalipun, mereka tetap membangun komunitas, saling membantu dan mendukung. Inilah kekuatan bertahan di tengah badai, sebuah bukti bahwa harapan selalu ada, bahkan di saat-saat tergelap. Anak-anak tumbuh di kamp dikelilingi kawat berduri sekolah di barak kosong tanpa fasilitas memadai. Mereka tetap belajar, mencoba mempertahankan kenormalan. Taman bermain mereka tanah berdebu di bawah menara pengawas. Setiap pagi mengucap ikrar kesetiaan pada bendera Amerika diawasi tentara yang memenjarakan mereka. Remaja kehilangan masa muda, tak ada pesta, dansa sekolah, SIM, atau kerja paruh waktu. Mereka membentuk klub sosial, jatuh cinta bermimpi tentang dunia di luar pagar. Pengalaman ini membentuk generasi yang bingung identitas Jepang atau Amerika. Masyarakat menolak mereka,
Tapi mereka juga tak sepenuhnya terhubung ke Jepang. Warisan terberat interniran, perasaan terasing dan pelajaran tentang ketidakadilan. Interniran merusak fondasi keluarga Jepang-Amerika. Struktur patriarkal hancur. Ayah kehilangan peran pencari nafkah. Ibu tak lagi memasak untuk keluarga. Anak-anak bisa bekerja dan kadang berpenghasilan lebih tinggi dari ayah. Anak-anak jadi penerjemah bagi orang tua. Peran tradisional terbalik. Hidup sempit tanpa privasi menambah tekanan, konflik kecil membesar. Frustrasi dan depresi orang tua menular ke anak-anak, ikatan keluarga rapuh. Setelah kamp ditutup, banyak keluarga keluar dengan hubungan retak. Generasi muda tumbuh dalam keheningan, trauma dan rasa malu jarang dibicarakan. Retaknya keluarga adalah warisan paling tragis dari interniran. Ironis, pemerintah yang memenjarakan warganya sendiri, lalu meminta pemuda Jepang-Amerika bertugas di militer. Tahun 1943, mereka direkrut dari dalam kamp membentuk Resimen Paperpont II, unit tempur Nisei. Banyak yang menolak, disebut No-No Boys, karena menuntut hak mereka dikembalikan dulu. Tapi ribuan lainnya mendaftar, ingin membuktikan kesetiaan dan merebut kembali kehormatan. Resimen Paperpont II bertempur di Eropa, jadi unit paling banyak menerima penghargaan dalam sejarah militer AS. Mereka bertempur dengan gagah berani, korban sangat tinggi. Salah satu aksi legendaris menyelamatkan Batalion Texas, kehilangan ratusan prajurit sendiri. Paradoksnya, mereka berjuang demi kebebasan di luar negeri, sementara keluarga mereka jadi tahanan di rumah sendiri. Pengorbanan mereka adalah bukti loyalitas tertinggi. Setelah perang, gerbang kamp dibuka, tapi tak ada akhir bahagia. Mereka pulang dengan uang seadanya, rumah dan bisnis hilang, komunitas hancur. Harus mulai dari nol, sambil membawa trauma berat. Bertahun-tahun, banyak yang memilih diam, malu dan sakit terlalu dalam. Sejarah ini nyaris jadi catatan kaki yang memalukan. Tapi luka yang diabaikan tak pernah sembuh. Butuh puluhan tahun hingga pemerintah AS mengakui kesalahan lewat Civil Liberties Act 1988. Permintaan maaf dan kompensasi datang terlambat, tak bisa mengganti tahun-tahun yang hilang. Kisah ini pengingat, hak sipil bisa hilang jika ketakutan dan prasangka dibiarkan. Jangan pernah lupa, agar sejarah kelam ini tak terulang lagi.